Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ian Felix Jonathan Simanjuntak dan rekan saya Calvin Simatupang. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir interaksi manusia dan komputer. Di sini kami membuat tugasnya itu membuat sebuah aplikasi yang kami beri nama Motion Up, aplikasi pengawasan penggunaan smartphone pada anak guna membantu parental control untuk mendukung edukasi digital Indonesia. Latar belakangnya itu di sini kami melihat bahwa Indonesia mempunyai total populasi 272,1 juta penduduk dengan pengguna handphonenya itu 338,2 juta, connections, internet usernya 175,4 juta, dan pengguna sosial medianya 160 juta. Nah, di sini yang mau kami garis bawahi adalah pengguna mobile phone connections-nya itu lebih dari 300 juta jiwa, di mana itu lebih dari 49 juta jiwanya itu adalah pengguna di bawah umur 19 tahun. Memasuki era digital ini, kita interaksi antara manusia dan smartphone itu bersifat natural, yang salah satunya disebabkan oleh gaya hidup pengguna yang sangat ketergantungan terhadap perangkat mobile sebagai alat komunikasi. Nah, kenapa sih orang tua memberikan smartphone kepada anaknya, padahal anaknya masih di bawah umur? Yang pertama itu sarana komunikasinya. Jadi dengan smartphone, Anda dapat berkomunikasi dengan temannya untuk menanyakan PR, baik antara anak dengan temannya atau antara orang tua dengan anaknya. Yang kedua itu sarana penunjang pembelajaran, di mana anak dapat menyelesaikan pelajarannya, mengerjakan tugas, dan lain-lain dengan menjelajahi internet dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru. Berikutnya itu ada edukasi teknologi, di mana anak diberikan smartphone agar anak tidak gagap teknologi dan mereka mulai mengenal teknologi sejak dini. Berikutnya itu adalah media kontrol. Anak diberikan smartphone agar tidak mengganggu pekerjaan orang tua, seperti anak diberikan smartphone biar tidak berkeliaran kemana-mana, dan lain-lain. Nah, pertanyaannya itu, ada nggak sih efek negatif dari pemberian smartphone kepada anak? Aman nggak sih memberikan smartphone kepada anak? Nah, di sini itu salah satu dampak negatifnya adalah sosial media mereka tidak bisa kita kontrol. Kita tidak bisa membatasi pergaulan anak di dunia maya dan lain-lain. Berikutnya, kalau kita tidak jeli, anak akan dengan mudah dapat mengakses konten-konten dewasa yang ada di internet. Dan anak juga bisa terjebak dalam bermain game online yang berlebih. Bahkan di banyak kasus itu, saat kumpul keluarga juga, semuanya pada sibuk dengan smartphone mereka masing-masing. Apa yang dapat kita lihat di sini adalah anak itu sudah jadi kecanduan dengan smartphone yang mereka lupa dengan dunia sekitarnya. Nah, oleh karena itu, kami di sini mencoba mewawancarai beberapa orang tua, apa sih yang mereka takuti, apa sih yang mereka pikirkan ketika anak menggunakan smartphone. Di sini hasil wawancaranya kami sajikan dalam bentuk empathy map. Saya akan membacakan beberapa. Pertama dari Ses Endu, orang tua itu terkadang menyita HP anaknya. Baru orang tua memarahi anak karena anak menggunakan HP terus. Orang tua tidak sempat untuk melihat atau mengecek aktivitas anak saat menggunakan HP. Akhirnya, anak mengatakan bahwa banyak orang sukses dari bermain game online. Baru anak selalu mencari alasan saat diminta untuk berhenti menggunakan HP. Untuk C-nya itu ada yang berkata, saya melihat anak saya tidak belajar melainkan main game. Dan ada juga saya melihat anak sering kumpul untuk bermain game bersama. Untuk think and feel-nya itu ada orang tua bingung jika tidak memberikan smartphone kepada anak, maka ia tidak bisa belajar. Namun sebaliknya jika diberikan, dia dapat menggunakannya untuk hal lain selain belajar. Baru ada juga yang orang tua khawatir anak dapat mengakses konten-konten dewasa. Nah, pain-nya orang tua itu adalah anak ngambek pada orang tua karena terlalu mengawasi penggunaan smartphone-nya. Sedangkan keinginan orang tua adalah ingin menjauhkan anak dari bahaya kecanduan smartphone. Dari hasil itu kami membuat sebuah user persona. Di sini user personanya adalah Happy Felicia Huta Barat, seorang guru. Cerita Bu Happy itu adalah di mana COVID-19 ini, di masa COVID-19 ini, smartphone digunakan oleh anaknya untuk media pembelajaran dengan sekolah. Akan tetapi, ibu itu melihat bahwa anaknya sering kelupaan waktu menggunakan smartphone dan kebanyakan malah bermain game online. Jadi ketika Bu Happy menegurnya, anaknya itu selalu beralasan bahwa dia menggunakannya untuk belajar.
Bu Happy itu tidak tega untuk menyita HP anaknya karena itu juga penting untuk dirinya. Goalsnya sama seperti orang-orang tua biasanya, dan pain point-nya itu adalah sering berantem dengan anak karena hanya masalah smartphone. Di sini kami mencoba menyelesaikannya dengan metode user center design, di mana proses pertamanya itu adalah plan the human center process, lalu ke specify the context of use, dan di sini ada specify user requirements, produce design solution. Nanti di sini evaluate design against user requirements. Kalau belum sesuai, nanti akan kembali lagi ke tahap awal. Nah, di sini konteks of use-nya itu adalah kami menentukan siapa user penggunanya ini. Yang pertama kami menentukan adalah orang tua, di mana orang tua ini nanti tugasnya adalah pengguna yang dapat menggunakan fitur-fitur untuk mengontrol smartphone anak. Kalau anak itu adalah pengguna aplikasi yang akan diawasi oleh orang tua, yang HP-nya akan dikendalikan oleh orang tua. Nah, dari hasil wawancara kami mencoba membuat user requirements, di mana usernya adalah orang tua yang anaknya telah menggunakan sebuah smartphone pribadi. Need-nya, mengawasi anak menggunakan smartphone, dan insight-nya, user tidak ingin melarang anak menggunakan smartphone, tetapi user khawatir jika nanti anak akan terjerumus ke dalam efek negatif dari penggunaan smartphone. Dan kami membuat POV-nya adalah orang tua yang anaknya menggunakan smartphone butuh untuk mengawasi anak ketika menggunakan smartphone karena orang tua khawatir jika anak terjerumus ke dalam efek negatif dari penggunaan smartphone, tetapi tidak ingin melarang anak menggunakan smartphone-nya. Lalu kami mencoba menganalisis apa sih yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu adalah bagaimana cara mengawasi penggunaan smartphone anak tanpa harus berada setiap saat di dekat anak. Yang kedua, bagaimana cara merancang sebuah smartphone yang bekerja seolah-olah di bawah kendali smartphone user lain. Yang ketiga, bagaimana cara menjadikan smartphone yang sedang digunakan oleh anak menjadi sebuah alat yang bisa kita jadikan juga sebagai alat untuk memonitor aktivitas anak. Nah, dari 3 pertanyaan ini, muncullah fitur-fitur yang akan kami buat di aplikasi kami. Yang pertama itu adalah membatasi penggunaan HP anak. Yang kedua, membatasi anak mengunduh beberapa aplikasi yang tidak diinginkan orang tua. Yang ketiga, membatasi waktu penggunaan aplikasi tertentu. Yang keempat, melihat log penggunaan aplikasi anak. Yang kelima, melihat aktivitas anak saat menggunakan internet. Yang keenam, melihat secara langsung smartphone anak dari smartphone orang tua. Yang terakhir, melacak posisi anak berada. Selanjutnya mungkin bisa Calvin. Oke, saya akan menjelaskan tentang batasan produk. Di sini kami membuat batasan produk, yaitu dalam bentuk fitur aplikasi kami. Pertama, kami akan membuat pembatasan penggunaan HP, yaitu dengan fitur lock screen. Kemudian membatasi anak mengunduh beberapa aplikasi, seperti aplikasi yang dewasa dan tidak sesuai dengan umurnya. Kemudian membatasi waktu penggunaan aplikasi tertentu, melihat log penggunaan aplikasi anak seperti historinya, melihat aktivitas anak saat menggunakan internet, melihat secara langsung smartphone anak dari smartphone orang tua yang dapat dikontrol secara berkala oleh orang tua tanpa harus mengeceknya langsung terhadap smartphone anak, kemudian melacak posisi anak berada. Nah, batasan tambahan yang kami berikan adalah aplikasi ini hanya diperuntukkan untuk pengguna sistem operasi Android dan iOS. Kemudian tidak ada situs web untuk aplikasi ini yang dapat diakses melalui internet. Kemudian aplikasi tidak dapat digunakan dalam keadaan multi-screen. Kami tidak membatasi umur anak untuk dipantau dan kebijakan dikembalikan kepada orang tua masing-masing, di mana seperti anak tersebut tidak atau dia anak SMA, SMP, dan yang lain-lain. Kemudian platform yang kami gunakan, next. Oke. Platform yang kami gunakan adalah aplikasi Motion yang akan kami buat menggunakan platform mobile dengan sistem operasi Android dan iOS. Di mana platform ini kami pilih karena mempunyai sifat yang sangat mudah digunakan jika dibandingkan dengan yang lainnya. Dan terlebih pertimbangan lainnya adalah karena orang tua lebih cenderung lebih memberikan smartphone kepada anak dibandingkan memberikan sebuah laptop.
Dengan tingginya angka anak yang menggunakan smartphone, maka diharapkan juga penggunaan dari aplikasi kami ini juga tinggi penggunanya. Next. Oke. Untuk skenario penggunaan produk, kami memiliki dua. Yang pertama dengan user Ibu Happy, yang merupakan seorang ibu memiliki anak yang duduk di bangku SMP dan belajar dari rumah karena pandemi COVID-19 ini. Anaknya tersebut harus menggunakan smartphone untuk belajar. Namun Ibu Happy khawatir jika anaknya salah menggunakan smartphone tersebut. Menggunakan smartphone untuk hal-hal yang negatif dan tidak dapat mengontrol anaknya secara terus-menerus karena Ibu Happy juga memiliki kesibukannya tersendiri. Akibatnya Ibu Happy membutuhkan suatu hal atau suatu aplikasi yang dapat memenuhi atau yang dapat mendevelop kebutuhannya tersebut. Kemudian kami menawarkan Motion Up, di mana Ibu Happy dapat mengontrol anaknya dalam menggunakan smartphone dengan fitur-fitur kami, seperti dapat melihat screen, dapat melock HP, yang mana Ibu Happy dapat mengawasi seluruh aktivitas anaknya dalam menggunakan smartphone tanpa harus melihat langsung dan dapat dikontrol secara jauh melalui smartphone Ibu Happy sendiri dan dapat menjaga anaknya agar tetap aman. Kemudian untuk yang skenario kedua, di sini subjeknya ada Ibu Nurul. Ibu Nurul merupakan seorang ibu rumah tangga yang memiliki dua anak. Salah seorang duduk di bangku SMA dan yang satu lagi adalah siswa SMP. Ibu Nurul memiliki permasalahan terhadap anaknya yang terlalu banyak menghabiskan waktu untuk menggunakan smartphone, seperti menggunakan media sosial, menonton YouTube, dan bermain game. Dan anak-anaknya sering melupakan pekerjaan dan tugas-tugasnya akibat bermain smartphone. Setelah Ibu Nurul menggunakan Motion Up yang kami berikan, maka Ibu Nurul dapat mengatur waktu pada smartphone anaknya, membatasi aplikasi yang dapat digunakan oleh anaknya, dan juga dapat memberikan timer sesuai yang dibutuhkan Ibu Nurul. Sehingga Ibu Nurul dapat mengontrol anaknya dalam menggunakan smartphone dan tidak khawatir lagi. Dan ini merupakan salah satu tindakan yang sangat efektif untuk menangani masalah tersebut. Next. Nah, berikutnya adalah di sini adalah produce design. Yang pertama ada welcome page. Aplikasi akan menampilkan welcome page di mana akan ditujukan langsung untuk user melakukan login atau sign up. Nah, setelah user melakukan login, maka akan tampil di homepage ada info berita, highlight anak, di mana ada beberapa fitur lainnya seperti tambah yang dapat menambah anggota anaknya, pemberitahuan, kemudian ada daftar anak yang dapat menampilkan seluruh daftar anak seperti profil, penggunaan anak, dan yang lainnya. Kemudian ada akun, yaitu fitur yang dapat menampilkan akun atau data pribadi pengguna. Di homepage terdapat highlight anak yang menampilkan penggunaan HP anak dalam satu hari. Kemudian ada quick button untuk menuju ke fitur live screen, quick button untuk melakukan lock HP, dan juga quick button untuk lokasi anak. Kemudian pada daftar anak ada profil anak, fitur waktu penggunaan HP dalam setiap harinya, log penggunaan aplikasi, fitur lokasi anak, permintaan unblock oleh anak, dan fitur pembatasan aplikasi, lokasi anak, aktivitas internet, lock HP, dan live screen. Di aktivitas internet ini kita dapat mengecek video yang ditonton, website yang dikunjungi, dan website yang dibatasi oleh orang tua. Wireframe yang kami gunakan akan ditampilkan. Nah, ini adalah contoh wireframe yang kami gunakan dalam aplikasi tersebut. Berikutnya adalah design and prototype. Di sini kami akan menampilkan
Langsung saja prototipe dari aplikasi yang sudah kami kembangkan. Baik, di sini pertama user akan diminta untuk melakukan pendaftaran. User diminta mengisi username, password, email, dan lain-lain. Lalu user akan melakukan pendaftaran akun. Setelah itu user akan mencoba login dengan kredensial yang sudah ada, lalu akan muncul masukkan nama Anda dengan menekan tombol setting di bawah ini. Di sini dia default harus menyeting ini dulu, dan kalau dia mencoba ke halaman lain maka akan muncul informasi Anda harus melengkapi data diri terlebih dahulu. Bisa dengan memencet ya atau memencet tombol settings di sini. Dia akan mengisi username-nya, lalu update, maka akan muncul akunnya. Setelah itu user akan diminta mengisi daftar anak atau menambahkan data anak. Di sini kalau dia memencet yang lain akan muncul informasi apakah Anda belum memiliki anak, apakah Anda ingin menambahkan data anak dan lain-lain. Dan bisa langsung dari ya di situ atau ke tombol home. Di sini juga klik tambah, ada untuk menambahkan data anak, ada klik tanda tambah di ujung kanan bawah untuk menambahkan anak, klik kita tambah, nanti di HP anak akan melakukan scanning terhadap kode QR ini. Setelah scanning terhadap kode QR, di sini ada hot news-nya, ada berita-berita tentang parenting dan lain-lain. Lalu kita bisa melihat di daftar anak, di sini ada dari paling atas pertama tersedia anak, daftar anaknya. Ini nanti bisa diklik atau dia juga bisa mengeklik daftar anak jika dia mempunyai anak yang kira-kira agak banyak. Ada di sini. Di sini ada fotonya, nama anaknya, waktu penggunaan rata-rata, aplikasi digunakan, posisi anak, dan lain-lain. Di sini bisa langsung ke more seperti ini, bisa kembali lagi, dan lain-lain. Di sini ada fitur, ada 5 fitur seperti tadi, ada pembatasan aplikasi di mana user dapat membatasi aplikasi. Kalau berhasil ada notifikasi berhasilnya. Di sini ada lokasi anak di mana user dapat melihat riwayat perjalanan anak. Di sini juga ada user dapat melihat screen anak, live screen apa yang sedang dibuka oleh anak. Di sini ada kunci HP anak, masukkan waktu bla bla bla, alasan, password, kunci handphone, dan ya kalau berhasil nanti muncul berhasil, maka user sudah mengunci HP anak yang bersangkutan. Di sini Lovenly Sibarani. Baru ada aktivitas internet di mana user dapat melihat video yang ditonton anak, riwayat browser anak, dan website yang dibatasi untuk tidak bisa dibuka oleh anak. Berikutnya itu di sini ada pemberitahuan di mana user nanti dikasih tahu pemberitahuan tentang anaknya. Misalnya di sini Lovenly meminta izin menggunakan aplikasi TikTok pada smartphone-nya. Ya misalnya diizinkan akan berhasil seperti itu. Di sini ada akunnya. Nah, berikutnya itu adalah tentang user testing. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode pengujian. Metode yang digunakan dalam melakukan pengujian, kami lakukan dengan metode cognitive walkthrough, di mana metode ini merupakan teknik untuk mengevaluasi desain antarmuka dengan perhatian khusus pada seberapa baik desain antarmuka yang dapat mendukung pembelajaran eksplorasi dalam menggunakan pertama kalinya. Metode ini mengevaluasi apakah alur aplikasi dan petunjuk dalam sistem mampu mencerminkan cara pengguna secara kognitif memproses tugas dan mampu mengetahui langkah selanjutnya. Ini adalah tahapannya. Yang pertama membuat perencanaan, kemudian setelah itu melakukan uji coba prototipe, setelah itu mengamati interaksi pengguna, kemudian melanjutkan ke interview, dan setelah itu melakukan perbaikan pada aplikasi setelah melakukan tahap interview. Adapun penjelasan dari tahap-tahapnya, yaitu yang pertama ada membuat perencanaan, di mana pada tahap ini kami akan menentukan beberapa hal seperti apa yang akan kami lakukan terhadap user, apa tujuan dari user testing ini, kemudian apa yang target yang akan kami dapatkan setelah kami melakukan pengujian ini.
dan juga melakukan batasan-batasan terhadap user. Yang kedua, melakukan uji coba terhadap prototipe dari aplikasi. Pada tahap ini, kami akan menguji pengguna dengan menggunakan prototipe yang sudah ada, yang sudah kami buat sebelumnya. Pengguna akan menjalankan aplikasi dari prototipe tersebut yang telah kami buat, di mana mereka akan mengamati jalan atau alur dari aplikasi tersebut, apakah mereka memiliki kendala atau tidak. Dan pada tahap ini kami akan melakukan beberapa bagian sebagai berikut, seperti masuk ke dalam aplikasi, melakukan pendaftaran akun, login, kemudian melakukan update, menambahkan anak, mengecek pemberitahuan, melihat daftar anak, dan menggunakan fitur yang lainnya. Tahap yang ketiga yaitu mengamati interaksi dari pengguna terhadap aplikasi. Selama pengguna sedang menguji coba prototipe yang kami berikan, kami akan mengamati apa saja kendala yang dialami oleh pengguna dan juga apa saja kemudahan yang didapatkan saat melakukan uji coba prototipe tersebut. Kemudian melakukan wawancara dengan user. Pada tahap ini kami mewawancarai user setelah menggunakan prototipenya. Kami meminta apa saja saran, feedback dari user terhadap prototipe yang telah diujinya. Dan kami pun melakukan yang tahap selanjutnya, yaitu melakukan pengembangan aplikasi. Setelah mendapat feedback dari pengguna dan hasil wawancara tersebut, maka kami akan memberikan perbaikan mengenai kendala, kelancaran, serta penambahan sesuatu tergantung dari feedback yang diberikan oleh pengguna. Maka setelah itu kami dapat menyesuaikan kebutuhan terhadap pengguna. Di sini kami melakukan user testing. Berikut adalah hasil user testing yang telah kami lakukan. Yang pertama, Mbak Anis dengan usia 21 tahun dengan pekerjaan mahasiswa. Kelancaran yang ia dapatkan adalah dia dapat melakukan pendaftaran login, berhasil melakukan update data diri, berhasil menambahkan anak, melihat daftar anak, dan menggunakan fitur aplikasi. Kendalanya adalah Mbak Anis mengalami kendala di saat mengupdate data diri. Sarannya, untuk tombol settings pada mengupdate data diri dibuat lebih jelas. Uji coba pengguna kedua yaitu dengan nama Zelda. Usianya 20 tahun, pekerjaan mahasiswa. Kelancarannya, Zelda berhasil melakukan pendaftaran dan login, melakukan update dan data diri, menambahkan anak, melihat daftar anak, dan menggunakan fitur aplikasi. Kendalanya, ia mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi. Sarannya, agar tampilan detail dapat pada menu home tidak dibuat vertikal karena akan menyulitkan pengguna. Kemudian ada Bulita, usianya 32 tahun, dengan pekerjaan pedagang. Bulita berhasil melakukan pendaftaran login, update data diri, menambahkan anak, melihat daftar anak, menggunakan fitur aplikasi. Kendalanya, walaupun Ibu Lita dapat melakukan semua task dengan baik, Bulita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk melakukan semua task, dikarenakan Bulita tidak terlalu familiar atau tidak terlalu biasa dalam menggunakan smartphone. Sarannya, Bulita menyarankan agar langkah-langkah penggunaan tertulis dengan lengkap. Kemudian user testing keempat ada Pak Min, usia 27 tahun, pekerjaannya karyawan swasta. Pak Min berhasil melakukan pendaftaran dan login, kemudian melakukan update data diri, menambahkan anak, melihat daftar anak, dan menggunakan fitur aplikasi. Kendalanya adalah Pak Min hampir tidak mengalami kendala dalam menggunakan aplikasi, kecuali terkadang ia menggunakan bahasa teknis seperti back yang terdapat pada aplikasi, di mana Pak Min yang kurang paham. Sarannya adalah Pak Min menyarankan agar pembuatan tombol fitur dibuat lebih jelas. Kemudian untuk pengguna kelima ada Ria Angtriani dengan usia 25 tahun, pekerjaan
PNS. Kelancarannya adalah Bu Ria melakukan pendaftaran dan login, berhasil melakukan update data diri, menambahkan anak, berhasil melihat daftar anak, dan menggunakan fitur aplikasi. Kendalanya adalah Mbak Ria mengalami kendala saat ingin menambahkan anak dan saat ingin membuka fitur menu. Sarannya agar menambahkan fitur dibuat lebih jelas. Dalam menu daftar anak harusnya menampilkan daftar anak dahulu, lalu menu untuk setiap anak, dan warna yang kurang eye catching. Pengguna 6 yaitu Wahyu, usia 23 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Mas Wahyu berhasil melakukan pendaftaran dan login, melakukan update data diri, menambahkan anak, melihat daftar anak, menggunakan fitur anak. Dan untuk kendalanya, dalam melakukan testing tidak mengalami kendala. Saran, Mas Wahyu tidak memberikan saran apapun. Kemudian ada Franz, usia 24 tahun, pekerjaannya pemilik warung kopi. Kelancarannya adalah berhasil menggunakan semua task, mudah untuk menggunakan fitur lainnya selain aktivitas internet. Kendala ada dua, yaitu sulit menemukan beberapa fitur dan penggunaannya, dan kemudian sulit untuk memahami penggunaan fitur aktivitas internet. Saran, alur aplikasi dipermudah. Yang terakhir ada Fortuna, usia 23 tahun, pekerjaan mahasiswa. Kelancarannya adalah berhasil mengerjakan semua task dengan mudah untuk menggunakan fitur lainnya selain aktivitas internet. Kendala, pengguna bingung bahwa ada tombol fitur lokasi pada highlight anak di menu home. Pengguna masih sulit untuk menggunakan fitur aktivitas internet. Sarannya, tombol fitur harap diperbaiki agar lebih jelas. Nah, berikutnya itu setelah kami melakukan user testing, kami menerima beberapa saran dari user yang akan kami ubah untuk meningkatkan kemudahan penggunaan aplikasi kami. Nah, jadi user interface yang kami buat finalnya adalah seperti ini. Ini ada halaman welcome page, di sini ada login, di sini ada sign up-nya. Ini ada homepage, tambahkan anak, akun pemberitahuan, daftar anak, fitur, list anak. Di sini ada pembatasan aplikasi, lokasi, riwayat perjalanan, lap screen HP anak. Di sini ada kunci HP anak dan aktivitas internet. Kami juga membuat contoh untuk yang di sini confirm action, berhasil, sukses, ataupun failed, gagal di sini. Nah, apa perubahan yang terjadi? Perubahan yang terjadi itu dapat dilihat pertama dari sini. Kami mendapati keluhan dari user karena mereka itu kesusahan dalam menambahkan anak. Katanya tombol tambah warna pink ini terlalu kecil dan susah dilihat. Jadinya di sini kami untuk memudahkannya, mengubahnya dengan menambahkan satu menu di bagian bawah sini. Menambahkan satu menu, ada tambah anak namanya. Dan berikutnya itu di sini awalnya itu daftar anak, mereka harus kalau buka daftar anak, mereka akan secara default mendapati bahwa ada satu anak yang dipilih secara langsung. Tapi kami mendapatkan saran dari user bahwa kalau misalnya anak itu, kalau dibuka harus tetap menyediakan daftar anaknya dulu, baru nanti dipilih, jangan secara default. Sehingga kami di sini membuat halaman daftar anak, di sini ada tombol back-nya, dan di sini ada list anaknya jika mereka mau langsung memilih dengan cepat. Berikutnya itu, kami memindahkan dari yang tombol list-nya ini, hamburger icon-nya dari kiri ke kanan, karena kebanyakan user kami lebih suka jika itu berada di sebelah kanan. Berikutnya, dan kami juga mendapatkan bahwa dari user bahwa fitur yang sebelumnya berada di bawah ini kurang terlihat, dan user kurang tahu itu rupanya tombol atau tidak, jadi kami pindahkan itu ke bagian atas. Kami buat di bagian atas supaya user dapat melihat dengan jelas. Dan kalau awalnya dipencet fitur muncul seperti ini, lalu hasilnya sekarang akan menjadi seperti ini. Nah, berikutnya itu adalah
Untuk prototipenya seperti ini akan saya tunjukkan. Baik, yang pertama masih sama. Di sini user akan melakukan pendaftaran, tidak ada yang berganti. Masukkan username, masukkan email, lalu melakukan pendaftaran, lalu melakukan login. Di sini juga secara default kami meminta user untuk memasukkan data diri dahulu. Jadi di sini ada pemberitahuan penting, masukkan nama Anda dengan menekan tombol setting di bawah. Kalau user mencet yang lain, dia akan mendapati pemberitahuan bahwa dia butuh untuk melengkapi data diri dulu. Bisa dengan langsung ya, atau menekan ini, tombol settings yang di sini, masukkan nama lengkap, pilih foto, dan melakukan update data diri sehingga muncul foto seperti ini kira-kira. Lalu berikutnya, user akan diminta untuk menambahkan data anak. Sama jika dia menekan secara asal, maka akan muncul pemberitahuan Anda belum memiliki data anak. Ingin menambahkan bisa langsung ya, atau dia bisa langsung ke sini, ke tambah anak, lalu nanti di HP anak di scan kode QR-nya. Setelah itu, dia akan sudah memiliki highlight data anak di sini. Untuk tombol dari home-nya ini, pertama tetap tersedia hot news. Dapat dilihat di sini ada hot news, kita bisa lihat semua di sini, ini ada hot news-nya. Dan dari sini juga ada highlight anaknya, di mana ada lokasi, kunci pantau, dan details. Dan di sini yang ada, sebelumnya maaf, kami sudah berusaha sebisa mungkin karena ada saran dari user mengurangi penggunaan bahasa Inggrisnya. Berikutnya ada daftar anak, di sini ada tombol back-nya, di sini ada list daftar anaknya, dan di sini ada foto anaknya. Berikutnya kalau misalnya dipilih, dapat dilihat ini sudah pindah ke sebelah kanan, ini untuk listnya, daftar anaknya, berapa banyak nanti. Di sini ada daftar anaknya, di sini ada fotonya, di sini ada menu fiturnya, ada 5 fitur. Di sini ada waktu penggunaan rata-rata anak, aplikasi yang digunakan, posisi anak, dan terakhir ditonton, semuanya bisa diakses dari sini tanpa harus langsung ke sini. Di sini juga kita bisa menekan secara langsung. Seperti ini juga bisa ditekan secara langsung. Kita dari fitur yang pertama ke pembatasan aplikasi. Di sini orang tua dapat melakukan pembatasan aplikasi terhadap anaknya. Misalnya orang tua tidak ingin anaknya menonton TikTok, lalu akan dibatasi seperti ini. Berikutnya, kalau misalnya orang tua mau melihat lokasi anak, dia bisa melihat di sini lokasi anaknya sedang di East Coast Center, dan juga bisa melihat riwayat perjalanan anaknya seperti apa. Di sini ada riwayatnya. Berikutnya itu di sini dia dapat melihat screen anak. Ini contohnya misalnya dia melihat screen anak secara langsung apa yang dibuka oleh anak saat itu. Lalu di sini ada kunci HP anak, dia bisa memasukkan lama waktu, bla bla bla, alasannya apa, passwordnya apa, lalu kunci handphone anak yang bersangkutan. Ya, misalnya berhasil. Dan di sini ada aktivitas internet di mana orang tua itu bisa melihat video yang ditonton oleh anak. Di sini ada video yang ditonton, di sini ada riwayatnya, di sini ada website yang dibatasi untuk tidak boleh ditonton sama anak. Dan untuk kembali ke home bisa menekan gambar anak seperti ini. Lalu untuk notifikasinya, di sini juga tidak ada banyak berubah. Di sini ada tombol back, ada pemberitahuan. Di sini misalnya ada pemberitahuan Novenly meminta izin, kita bisa memblokirnya dan lain-lain. Di sini juga ada akunnya. Ada pemberitahuan jumlah anak dan berapa banyak pemberitahuannya yang dia punya sekarang. Nah, seperti itu dulu laporan kami, video presentasi kami tentang tugas akhir IMK. Terima kasih.